Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Safwan Fikri dengan NIM E281229298. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit, yaitu jasa ekosistem pemurnian air dan kaitannya dengan siklus hidrologi. Jasa ekosistem merupakan pemurnian air dalam satu layanan ekosistem yang disediakan oleh alam, di mana ekosistem seperti hujan, lahan basah, dan daerah aliran sungai berperan dalam menyaring, membersihkan, dan memurnikan air dari berbagai polutan, baik secara fisik, kimia, maupun biologis. Proses ini memastikan bahwa air yang mengalir ke sungai, danau, atau sumber air lainnya berkualitas baik untuk digunakan oleh manusia, hewan, dan tumbuhan. Proses pemurnian air dalam ekosistem, yaitu proses pemurnian air dalam ekosistem diantaranya seperti penyaringan fisik. Penyaringan fisik ini terdapat seperti tanah, pasir, dan tanaman di ekosistem berfungsi sebagai penyaring alami yang menghilangkan sedimen, lumpur, dan partikel besar dari air. Dan yang kedua yaitu transformasi kimiawi. Mikroorganisme dalam tanah dan air memecah bahan kimia seperti nitrogen, fosfor, polutan organik menjadi bentuk yang lebih tidak berbahaya. Dan yang ketiga yaitu penyerapan polutan. Akar tumbuhan di lahan basah menyerap zat beracun seperti logam, berat, dan nutrisi berlebih yang dapat menyebabkan eutrofikasi. Dan yang keempat yaitu perlindungan terhadap pencemaran. Hutan dan vegetasi membantu mengurangi limpah permukaan, mencegah masuknya pestisida atau pupuk berlebihan ke sumber air. Adapun kaitan dengan siklus hidrologi. Siklus hidrologi adalah proses pergerakan air melalui atmosfer, daratan, dan laut. Jasa ekosistem pemurnian air beberapa penting dalam tahap-tahap tertentu siklus ini. Di antaranya yaitu infiltrasi dan perkolasi. Ketika hujan turun, air meresap ke dalam tanah melalui proses infiltrasi. Di sini lapisan tanah dan organisme hidup menyaring kontaminan dari air sebelum air mencapai air tanah atau aquifer. Dan yang kedua yaitu pengendapan sedimen. Air yang mengalir melalui vegetasi seperti hujan atau rawa melembah sehingga sedimen berat mengendap dan tidak terbawa lebih jauh ke sungai atau danau. Dan yang ketiga yaitu evapotranspirasi, yang dimana vegetasi membantu mengembalikan air bersih ke atmosfer melalui proses evapotranspirasi mendukung siklus hujan. Dan yang keempat yaitu penyediaan air bersih. Setelah melalui tahap pemurnian alami, air yang mengalir ke sungai atau waduk menjadi lebih bersih, mendukung kehidupan dan penggunaan manusia. Adapun pentingnya pemurnian air dalam ekosistem, yang pertama yaitu mengurangi biaya pengolahan air bagi manusia, dan yang kedua yaitu menjaga keanekaragaman hayati di habitat air bersih. Dan yang ketiga yaitu mendukung ketahanan air dalam menghadapi polusi dan perubahan iklim. Dengan mendukung ekosistem seperti hujan, lahan basah, dan daerah aliran sungai, kita memastikan bahwa siklus hidrologi tetap berjalan lancar dan terjaga kemurnian air tetap bersih untuk generasi mendatang, yang dimana ini sangat berperan penting dalam keberlanjutan siklus hidrologi tersebut. Dan untuk juga menjaga mikroorganisme yang terdapat pada dalam tanah dan untuk kelangsungan kebutuhan manusia untuk kebutuhan airnya.
Baik, sekian mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan ekosistem pemurnian air dan kaitannya dengan siklus hidrologi. Saya kira dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.